Jadi ketika Mas Ganjar aktif menyerang Pak Jokowi, karena kotak kosong itu nggak punya suku, nggak punya agama, dan yang terpenting nggak bisa pidato. Halo sahabat Kata Data, kita bertemu lagi di Gultik, Pergulatan Politik. Setelah kemarin berbincang dengan Bung Eri Riana Harjapamekas, kini giliran Om Wai kedatangan tamu yang sangat penting dan menarik, yaitu sahabat Om Wai sendiri, yaitu Mas Muhammad Kodari dari Indobarometer. Beliau seorang periset, ya, seorang peneliti aktivis tentu saja. Dan alhamdulillah mau mampir ke warung Gultik kita di Blok M. Ya Mas Kodari, karena Anda datangnya malam ini warungnya udah tutup. Yang dagang bisanya ada nih pedagangnya, tapi kali ini dia udah pulang. Udah lewat waktunya. Jadi lain kali kalau mau kesini agak sorean supaya ada warungnya gitu kan. Tapi kalau mau pesen bisa dipesankan untuk besok dikirim ke rumah. Spesial dari Om Wai. Thank you. Nah ini ada yang menarik ini, ada yang baru lah ini dari katadata.co.id. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi terkait Capres Cawapres 2024 mulai dari profil, visi, misi hingga kontroversi mereka. Tidak hanya itu, Anda juga bisa memberikan skor untuk Capres dan Cawapres. Penasaran? Pilih jagoanmu sekarang di Pilpres 2024.katadata.id. Nah ini hadirin-hadirat, kita kedatangan tamu yang seperti Om bilang tadi, sahabat baiknya Om Wai. Udah lama kita ketemu. Kan? Udah peneliti yang sifatnya masih pemula sampai sekarang udah advance. udah masternya ini Mas Kodari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, apa namanya? Ini kita boleh sambil minum, Mas? Boleh. Jadi cuman kuliahnya lain kali suruh malam nggak apa-apa ya, soalnya penting nih kamu ini ya kan? Mas. Iya. Ini kita ngomong soal Anda, soal apa polling, ya kan, politik segala macam. Yang paling akhir ini yang menarik ini apa ya, perkembangan politik terkait dengan riset yang Anda sudah lakukan? Tentu saja pertama hari ini kan saat kita syuting kan hari pertama kampanye ya. Dan sebetulnya kita membutuhkan data yang baru mengenai peta elektabilitas calon presiden wakil presiden. Dugaan saya mungkin dalam 1-2 hari atau seminggu ke depan akan keluar data-data. Karena berangkat dari data yang sebelumnya, saya lihat itu data muncul akhir Oktober dan awal November. Indobarometer misalnya survei akhir Oktober ketika Gibran dideklarasikan sebagai calon Pak Prabowo. Artinya semua paslon sudah lengkap lah, kira-kira begitu ya. Kita survei dan teman-teman juga banyak yang survei pada waktu itu. Dan kemudian muncul juga data-data di awal November. Nah, ada banyak lembaga survei, tetapi saya batasi kepada 7 lah ya, yang kira-kira. 7 itu kenapa kok 7? Lembaga-lembaga yang sudah berkiprah di dunia polling secara konsisten dalam beberapa tahun inilah, kira-kira begitu. Udah matang ya ini ya? Ya track record-nya sudah teruji ya. Bukan cuma lembaga-lembaga yang muncul 5 tahun sekali atau survei sekali-sekali. Lalu kami di pilkada juga sering ketemu begitu. Jadi yang lain-lain tadi itu yang masih musiman tuh harus didiskon hasilnya ya? Kita diskon dulu lah gitu ya. Ya kita lihat yang track record-nya itu sudah panjang. Misalnya Indobarometer berdiri dari 2006, saya sendiri termasuk salah satu generasi awal lembaga survei Indonesia. Dan sebagian teman-teman kayak Indikator juga dulu tergabung di lembaga survei Indonesia. Lalu ada juga yang mungkin awalnya tidak bersama-sama di lembaga survei Indonesia, tetapi kemudian ya kita udah lihat lama lah kayak Poltreking, misalnya ada Populi begitu. Nah dari 7 lembaga itu ada pola temuan yang menarik ya. Temuan pertama itu mayoritas itu yang unggul adalah Prabowo Gibran. Nomor 2 itu Ganjar Mahfud, nomor 3 Anies Muhaimin. Nah, saya sebut mayoritas karena ada satu yang menunjukkan Ganjar unggul, yaitu Carta Politika. Disebut unggul sebetulnya sih
bisa juga dikatakan seimbang karena angkanya kalau nggak salah waktu 36-34 ya. Jadi dalam margin of error kan surveinya kalau 1.200 responden margin of error sekitar 3%. Jadi plus minus naik ke atas berarti kalau selisihnya itu masih di bawah 6% sebetulnya masih dalam margin of error gitu. Kalau satu turun, satunya naik kan ketemu di tengah kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat pola survei akhir Oktober dan ke November, pola yang kedua yang menarik adalah hanya dalam waktu beberapa hari itu terjadi perkembangan yang signifikan loh, melebar gitu. Di surveinya Indobarometer misalnya selisih antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud itu 8%. Tapi di survei yang lebih belakangan itu ada yang belasan persen, bahkan ada yang seperti Populi kalau nggak salah 20%. SMRC yang laporannya beredar tapi tidak bocor itu. Ya istilahnya bocor kan begitu. Kan istilahnya SMRC kan bukan dari kami begitu. Tapi tidak dikatakan bahwa datanya bukan dari SMRC ya, tapi keluarnya informasi itu laporan itu bukan dari SMRC. Bukan resmi dari dia. Bukan resmi dari dia. Itu kan sampai 22% kalau nggak salah. Selisih antara Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud itu sekitar 2 kali lipat malah. Nah, semua survei itu yang 7 saya kutip tadi itu wawancara tatap muka, kecuali SMRC yang disebut bocor tadi itu wawancara lewat telepon. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara pro kontra misalnya Mahkamah Konstitusi, maka ada 2 tesis mengenai Prabowo Gibran ini. Tesis pertama mengatakan Prabowo akan turun karena isu pro kontra dan kontroversi Mahkamah Konstitusi. Tetapi teori yang lain mengatakan Prabowo akan naik gitu. Karena Gibran itu merepresentasikan Pak Jokowi. Sementara kolam suara terbesar pada pemilu 2024 ini adalah kolam suara mereka yang puas kepada Pak Jokowi, yang angkanya 75-80% dari total populasi Indonesia. Artinya faktor Pak Jokowi itu begitu penting ya? Oh sangat penting, sangat penting. Jadi saya dari awal sudah mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu bukan hanya didefinisikan oleh para calon, tapi lebih daripada itu hemat saya malah kerangka besarnya itu, struktur suara itu ditentukan oleh Pak Jokowi, respon masyarakat kepada Pak Jokowi. Ilustrasinya begini, yang puas kepada Pak Jokowi itu 75-80%. Ketika semua ini dimulai, anggaplah angkanya 80%. Maka yang tidak puas 20%, itulah kolam suara bagi oposisi atau slogan perubahan yang ditempati oleh Anies Baswedan. Dan kita lihat dalam setahun lebih ke belakang, memang suaranya Mas Anies itu nggak pernah tuh istilahnya keluar dari 20% itu. Jadi kolam suara Mas Anies yang mengusung perubahan itu sekitar 20% saja. Nah, yang 80% ini sebelum Gibran jadi wakilnya Prabowo itu terbelah 2. Terpecah ya? Iya, terpecah. Kalau Om Wai lihat survei-survei sebelum itu, bisa ngelihat bagaimana suaranya Prabowo dengan Ganjar itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. 34, 35, 34 gitu, nggak jauh lah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang selama periode itu Pak Jokowi itu message-nya itu dalam tanda kutip dualistik atau bahkan ambigu. Iya. Dia nggak tegas gitu ya? Nggak tegas kepada salah satu, belum saatnya. Oh iya. Ojo gerusu gitu kan? Ojo gerusa-gerusu. Gitu ya. Nah, ada momentum di mana Pak Jokowi jalan dengan Ganjar, ada momentum juga jalan dengan Pak Prabowo, atau ada momentum bersama dua-duanya. Dua-duanya dipegang gini. Bersama dua-duanya, Ada saat dia ngomong rambut putih, ada saat dia ngomong kening berkerut. Jadi akhirnya masyarakat tuh kayak kebelah 2 gitu loh. Yang mana kan gitu kan, sesuai dengan mungkin background dan harapan masing-masing gitu. Tetapi begitu Ganjar itu begitu Prabowo berpasangan dengan Gibran, itu seperti ada kode yang jelas. Arahnya dukungan Pak Jokowi itu lebih kepada Pak Prabowo gitu, atau simbol Pak Jokowi itu ada di Prabowo. Nah, kalau teman-teman dari indikator misalnya mengatakan migrasi suara atau suara yang datang kepada Prabowo itu yang membuat jadi melebar itu datang dari 2 sumber. Pertama yang puas kepada Pak Jokowi. Tadinya yang puas kepada Pak Jokowi sebelum Gibran itu mayoritas ke Ganjar. Yang puas kepada Pak Jokowi mayoritas ke Ganjar. Sebelum Gibran masuk. Tapi pasca Gibran masuk ke Prabowo itu mulai migrasi itu. Yang mayoritasnya yang tadinya ke Ganjar mayoritas sekarang ke Prabowo. Berapa banyak?
Angkanya saya nggak hafal. Iya, Tapi oke. intinya sekarang mayoritas yang puas dengan Pak Jokowi. Ada suara yang hijrah. Iya, lari hijrah kepada Iya. Prabowo Gibran. Oke. Yang kedua, ini temuan menarik nih. Anak-anak muda, terutama pemilih generasi Z ya, dan generasi milenial itu mayoritas kepada Prabowo Gibran. Jadi Gibran ini dengan kemudaannya ternyata menjadi daya tarik gitu. Oh, jadi bisa menggeret. Bisa menggeret. Iya, Itu sesuatu fenomena yang menarik. Terutama pada generasi Z. Jadi ini saya agak ingat nih, survei indikator itu 52% generasi Z ya, itu datang atau memilih sudah Prabowo Gibran gitu. Nah, generasi X, generasi baby boomers ya. Kita nih baby boomer. Saya generasi X, Om. Oh, ada X, baby boomer. Saya masih X. Oh, masih X. Selisih kita jauh ya. Oke. Ya, jadi itu masih ke Ganjar Mahfud. Oke. Iya, jadi masih ke Ganjar Mahfud. Jadi pertanyaan berikutnya adalah di akhir November ini dan di awal Desember itu kira-kira tren melebar ini apakah semakin melebar atau berhenti atau berbalik arah? Itu pertanyaannya. Betul. Nah, sebetulnya ini penting untuk dilihat sebagai garis start dari kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November. Jadi garis start ini sebetulnya berangkat dari mana? Nah, saya mau mengatakan begini. Kalau kita bicara pilpres, pilkada, itu kita jangan membayangkan seperti seperti garis start lari 100 meter. Yang semuanya berada di garis yang sama. Iya. Ini lebih mirip dengan balapan Formula 1 atau MotoGP. Oh. Ada yang pole position. Pole position ya. Nah, ada juga yang di tengah. Ada yang di belakang. Iya. Oh, kayak gitu ya? Iya. Jadi garis start itu sebetulnya nggak sama gitu. Dari tingkat pengenalan, dari tingkat kesukaan itu nggak sama. Jadi ketika bendera itu set kampanye, set balapan, itu sebetulnya seperti MotoGP gitu. Nah, pada hari ini sudah punya pole position masing-masing ya? Pole position. Okay. Iya. Jadi sebelum racing day itu kan ada iya, ada kualifikasi atau apa pertandingan ya untuk menentukan posisi itu gitu. Nah, itu proses terjadi sebelum D-Day. Itu terjadi juga dalam pemilu presiden dan di pilkada itu terjadi. Menarik. Itu juga, jadi bukan garis start yang lurus seperti lari 15 meter. Ini lebih mirip balapan Formula 1 atau MotoGP. Nah, sekarang ini yang pole position itu Prabowo Gibran. Sekarang ini pole position di Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Nah, yang nomor 2-nya sampai awal November kemarin itu masih Gama. Amin di belakang. Iya. Tetapi ada survei sebetulnya yang lebih belakangan itu kalau nggak salah tanggal belasan November itu sudah mulai menunjukkan antara Gama dengan Amin ini sejajar. Aduh. Bahkan udah lewat dikit gitu. Oh, udah lewat dikit tuh artinya menang Amin dikit itu. Menang Amin dikit sudah. Gitu. Walaupun secara statistik kelihatannya masih bisa dianggap sama gitu ya. Itu udah lewat sedikit. Gitu. Nah, tren suara ini sebetulnya bisa dijelaskan dengan kita pinjam atau ya kalau dulu kita SMA itu ilmu fisika atau bejana berhubungan. Saya melihat suaranya Prabowo dengan Gama ini, Prabowo dan Ganjar ini itu bejana berhubungan. Kalau Prabowo naik, Ganjar turun. Demikian pula sebaliknya. Karena mereka ini kolam suaranya sama, yaitu yang keberlanjutan Pak Jokowi itu, yang puas dengan Pak Jokowi itu, gitu. Nah, Anies itu bejana terpisah. Yang 20 itu. Iya. Makanya ada tesis juga atau tesis saya lah ya. Bahwa sebetulnya kalau Gama itu menyerang Pak Jokowi secara intens dan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi turun, maka yang akan dapat suara itu adalah justru Anies. Oh, terkadang jadi ke Anies. Karena orang begitu nggak puas dengan Anies, nggak puas dengan Jokowi, ya larinya ke Anies, nalurinya ke Anies, bukan ke Ganjar ya. Bukan ke Ganjar. Gitu. Itu tesis dari saya ya. Iya, menarik. Kenapa bisa begitu? Ya karena karena kolam suara tadi balik lagi yang menstruktur suara itu pertama-tama bukan para calon ini, tetapi adalah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini memang istilahnya itu orang kuat, orang kuat Indonesia pada hari ini. Dia kuat di elit, tapi juga dia kuat di masyarakat. Dan memang syarat orang kuat itu harus kuat dua-duanya. Kalau cuman kuat di elit, nggak kuat di masyarakat, bukan orang kuat. Cuman kuat di rakyat, nggak kuat di elit, bukan orang kuat juga. Ini dua-duanya ya? Menurut saya dua-duanya. Elit maupun di masyarakat kuat. Ya, di elit bagaimana nggak kuat sekarang? Iya. Semua partai, semua calon masih punya
perwakilan. Kaitan semua. Iya, di dalam parlemen masih punya kaitan dengan Pak Jokowi, masih anak buahnya Pak Jokowi. Patronnya tetap ke Pak Jokowi. Gitu kan. Kemudian Pak Jokowi ya masih punya wewenang untuk menentukan ini. Itu beliau kan masih jadi presiden sampai dengan bulan Oktober tahun depan. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan. Kemudian di masyarakat tingkat kepuasan berapa? 75%, 76%, 80%. Dengar kepuasan di masyarakat menurun nggak? Ya, menurunnya tapi masih sampai ke 75. Oh. Ya, mungkin karena El Nino misalnya kan. Artinya penurunannya nggak signifikan ya? Penurunannya belum sampai pada titik akan mengubah konstelasi. Oke. Kalau penurunannya sampai ke angka katakanlah misalnya yang puas cuma 50%, itu akan mengubah konstelasi. Kalau pakai teori saya ini, kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi cuma 50%, maka yang ranking 1 pole position itu adalah Amin. Karena 50% dikepin sendiri sama Amin. Iya, waduh. Iya, sementara yang 50% akan terbagi antara Prabowo dengan Ganjar. Iya. Gitu. Tetapi kalau 75 Chief, itu kan kolom suaranya Perubahan atau Anies kan masih 25%. Dan kalau misalnya tadi Ganjar itu, jadi saya lihat kan sekarang ada kecenderungan bahwa Ganjar dan PDI Perjuangan kan mulai kenceng nih, mulai keras nih. Menyerang Pak Jokowi. Menyerang Pak Jokowi, iya. Iya. So, di satu sisi itu di satu sisi diharapkan kan menarik suara. Ya, walaupun saya bilang tadi suaranya justru lari ke Anies. Tetapi di sisi yang lain sebetulnya ada resiko juga bahwa yang senang dengan Pak Jokowi begitu Ganjar nyerang nggak suka sama Ganjar. Oh, malah drop suara Ganjar. Malah tambah drop. Oke. Nah, Om bayangkan misalnya nih ya, dari 75% itu yang migrasi atau memilih Prabowo Gibran dari 75 ya. Itu katakanlah 55. Ya. Yang ke Ganjar tinggal 20 kan berarti kan? 20 tambah 55, 75 betul? Gitu. Maka Prabowo ini 55. Ganjar 20. Anies 25. Nah, Mas Ganjar ini terancam dari peringkat 1, divisi 1. Kan pernah tuh surveinya beberapa bulan yang lalu. Nomor 1 ya. Turun ke peringkat 2, divisi 2. Salah-salah bisa melorot ke divisi 3. Gitu. Kalau tren suara ini seperti yang sedang berlangsung sekarang. Iya, kita lihat memang kan dari gaya ya prakampanyenya kemarin kan, Bu Mega pada 27 November kemarin kan pidato-pidatonya kan kenceng itu. Ya. Walaupun belum eksplisit juga sih. Belum eksplisit. Ya, nggak nyebut Pak Jokowi sebagai Orde Baru. Nggak nyebut nama lah. Iya. Nama lah. Iya, hati-hati juga kali ini. Iya. Sementara terus Pak Ganjar kan juga pidato. Kita libas kalau kan, yang menghalangi kan. Kepuasan bidang hukum cuma 5. Skornya 5 dari 1 sampai 10 5 gitu. Itu langsung ada reaksi akibat pernyataan itu. Belum ada surveinya. Kalau kita mau bicara bagaimana konkretnya ya kita harus ada survei setelah itu. Tetapi buat saya kita bisa membaca dampaknya itu berdasarkan teori struktur suara tadi itu. Gitu. Jadi ketika Mas Ganjar aktif menyerang Pak Jokowi, yang mendukung Mas Ganjar selama ini, yang notabene adalah pendukungnya Pak Jokowi bisa lari gitu. Maaf ya dengan segala hormat ya, menurut saya Mas Ganjar itu suara dia itu sebetulnya suara Pak Jokowi. Suara Pak Jokowi. Jadi nggak ada modal sama sekali. Suara Pak Jokowi. Ganjar nggak punya modal suara. Ada. Tapi ini kan teori ini kan kita bicara sapuan-sapuan besar. Sapuan-sapuan besar. Nanti bisa diundang yang berbeda pandangan atau dengan saya. Nah, jadi begini, Pak Jokowi itu ketika menjelang akhir masa jabatannya tingkat kepuasannya tinggi. Bahkan masih banyak sekali yang menginginkan Pak Jokowi sebetulnya untuk presiden lagi. Ya, waktu dulu saya mengusulkan gerakan presiden 3 periode itu, teman-teman survei, bukan saya yang survei ya, yang menginginkan Pak Jokowi 3 kali itu masih ada yang temuannya 30%, ada yang 40%. Kita ambillah 35. Bayangkan di saat konstitusinya masih bilang 2 periode, ada 35% yang mau. Gimana kalau misalnya konstitusinya boleh 3 periode? Ya bisa 80%, Chief. Iya. Ketika udah nggak bisa lagi, masyarakat ini kan mencari-cari. Jadi nggak bisa lagi 2 periode, lebih dari 3 periode nggak bisa. Mencari-cari. Siapa berikutnya? Nah, masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat PDI Perjuangan
itu kan mencari figur. Nah, yang asosiasinya paling dekat adalah Mas Ganjar. Sama-sama Jawa Tengah, sama-sama PDI Perjuangan, gitu. Ya. Jadi ketika Mas Ganjar itu kemudian antitesis kepada Pak Jokowi, sebetulnya nggak bahaya kan gitu kan? Gitu. Karena apa? Karena orang-orang ini yang tadinya mendukung Mas Ganjar karena melihat Mas Ganjar sebagai istilahnya Jokowi jilid 2, itu bisa kecewa atau marah gitu. Nah, ketika mereka kecewa atau marah, mereka kan bisa geser kepada Pak Jokowi. Gitu. Oh, jadi bukan sebaliknya ya? Justru dengan sikap Ganjar yang seperti itu, ya, suara Jokowi malah kegeret ke Ganjar semuanya dengan begitu, enggak? Nah, ini kan menarik. Tergantung teori mana yang Anda pakai kan gitu. Kan? Iya, justru itu menariknya pemilu sekarang ini. Oke. Jadi karena kita menghadapi sebuah situasi yang banyak situasi yang baru gitu. Sehingga akhirnya Anda tuh punya teori apa? Teori bagaimana gitu. Saya dengan keyakinan saya berdasarkan memang saya kan kuliahnya kan S2-nya kan memang political behavior. Salah satu topik utama dalam jurusan political behavior itu adalah voting behavior. Terus terang saya dulu dari CSIS bergabung ke lembaga survei Indonesia itu karena saya tertarik sekali. Oh, ini bidang yang saya pelajari. Cocok di Inggris cocok. Topiknya cocok menghadapi pemilu presiden 2004 dan waktu saya di Inggris saya menemukan bahwa semua riset ilmu politik di jurnal-jurnal yang standar itu terkemuka itu baik di Eropa maupun di Amerika itu semuanya adalah survei. Saya bilang this is an opportunity of a lifetime begitu. Menghadapi Pilpres pertama Indonesia bersejarah 2004, 2003 mendirikan lembaga survei Indonesia dengan teman-teman itu. Itu ilmunya saya di situ. Kedua, saya kan udah 20 tahun di bidang ini. Saya udah terbiasa melihat data dan pola. Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019. Udah di luar kepala ya udah. 4 kali. Udah biasa baca tren, trajektori. Pilkada ratusan, mungkin ribuan survei kali saya udah. Saya udah biasa lihat pola gitu, udah lihat tren. Enggak semua pertarungan itu polanya jelas, Chief. Tapi pada tahun 2024 ini menurut saya kalau bicara Pilpres polanya itu kita sebetulnya agak bisa baca gitu. Agak bisa baca. Tapi juga rezeki berlimpah juga ya sebagai peneliti. Amin. 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 Jadi ini nyebut amin itu karena mendukung pasangan nomor 1. Kabul. Jawabannya kabul. Sekarang sensitif ya. Iya. Jadi sukses itu adalah bertemunya antara momentum, kesempatan dengan kesiapan. Tugas manusia itu menyiapkan diri. Mantap. Itulah syariat. Momentum itu namanya makrifat. Saya tahu ngomong begini dengan Gus Wehai. Gus Wehai suka ngomong gini kan? Iya, kira-kira begitu. Kalau momentumnya datang, tapi kita nggak siap, hilang, nggak jadi sebuah sukses. Kita siap, tapi kalau momentumnya nggak ada, ya suksesnya kecil-kecil aja. Tapi kalau kesiapan dengan momentum datang, itu suksesnya besar. Iya, tapi lagi-lagi, mohon maaf, tadi kan Anda menyebut soal mengusulkan pertama kali. Ya orang yang gembar-gemborkan untuk Pak Jokowi 3 periode. Penasaran lagi itu ceritanya kayak apa sih Anda? Kalau saya pada waktu itu saya kan ngelihat bagaimana Pilpres 2014, 2019 kita kan terjebak dalam polarisasi ekstrim gitu. Nah, teman-teman kan sebetulnya ini concern semua orang, banyak orang lah. Kita nggak mau polarisasi ekstrim. Tetapi resepnya beda-beda. Itu lagi. Jadi sebuah fenomena itu mungkin sama-sama dilihat sebagai masalah, tetapi solusinya itu bisa beda-beda. Nah, dalam politik seringkali begitu, Chief. Seringkali begitu, Gus. Jadi orang itu berbeda pilihan, berbeda kebijakan, berbeda rekomendasi, berbeda resep. Itu not necessarily karena mereka betul-betul istilahnya bermusuhan, enggak. Cuma beda pemikiran aja. Nah, ada misalnya yang mengatakan medsos harus dibatasi atau medsos dikendalikan. Makanya polarisasi tidak akan terjadi. Kan polarisasi itu kan salah satu sumbernya kan medsos. Gitu kan. Cebong kampret itu kan istilah di medsos itu. Terus cerita-cerita yang ekstrem-ekstrem itu kan menyebarnya lewat mana? Lewat medsos. Ada juga yang mengatakan begini. Nanti kan ada kesepakatan pemilu damai. Oleh partai politik dan para capres. Itu saya nggak percaya satupun itu.
Bagaimana Anda mau mengendalikan medsos? Oh iya. Medsos dengan anonimitasnya, medsos dengan apa? Ya terutama anonimitas itu. Hanya yang anonim. Iya. Kita ngomong medsos ya anonim kan. Iya. Jadi orang itu kan begitu. Nih S1 saya psikologi. Orang itu bisa melakukan hal-hal yang tidak akan dia lakukan kalau dia anonim. Itu yang menjelaskan kenapa misalnya massa bisa ngeroyok orang sampai mati. Anonimitas. Kenapa orang ada anak penakut tapi begitu tawuran berani? Anonimitas. Iya. Kenapa orang di medsos atau sehari-harinya kalem, begitu medsos ganas? Ganas zombie. Kalau Om WHY kan di medsos ganas, di dunia nyata ganas kan? Oh, salah ya? Ya, kita lumpuh. Itu karena anonimitas. Ngomong-ngomong soal medsos dan anonimitas dan keganasan, saya kemarin nonton film bagus sekali. Budi Pekerti. Itu bagaimana dampak medsos terhadap kehidupan orang-orang secara nyata. Iya. Itu berhasil sekali. Bagus banget. Nggak salah tuh dapat Piala Citra. Iya. Nggak apa-apa kan komentar. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa nanti kalau misalnya nggak boleh tinggal dipotong aja. Iya. Oke. Ada ngusulkan Pak Jokowi 3 tahun. Lanjut ya. Lanjut. Belum selesai nih. Iya. Memang susah menyebarkan gagasan itu karena teorinya agak panjang. Iya. Jadi saya juga nggak percaya bahwa kesepakatan damai itu bisa menghentikan pertikaian di bawah. Nah, teori saya adalah itu cuma bisa dicegah dengan cara paslon tunggal melawan kotak kosong. Karena kotak kosong itu nggak punya suku, nggak punya agama, dan yang terpenting nggak bisa pidato. Artinya selama masih ada rivalitas saling pidato. Kalau dia punya identitas, kita lihat polarisasi ini kan menggunakan isu identitas semua. Artinya nggak mungkin ada Prabowo calon Islam, Jokowi calon Kristen, calon PKI, ya kan begitu kan? Anies Ahok, ya kan? Itu kan identitas semua yang dimainkan. Kalau kota nggak punya identitas, gimana mau ngadunya? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa diadu. Jadi artinya sepanjang masih ada 3 kandidat di pasangan paslon kayak itu. Tapi terutama kalau 2 paslon. Kalau 2. Iya, jadi analisis saya ini 3 paslon dengan 2 paslon nanti akan berbeda dinamikanya. Dinamika pertarungan itu akan sangat berbeda. Dan mohon maaf pada hari ini sebetulnya, kita ini potensi polarisasi ini, mohon maaf, salah satunya itu disebabkan oleh desain konstitusi kita. Karena desain konstitusi kita itu mewajibkan pemenang presiden itu 50% plus 1. Kalau calonnya 3 kayak sekarang ini kan belum terlalu terasa kan. Tapi nanti kalau ada putaran kedua cuma 2 pasang, isu-isu identitas pasti akan bermunculan. Iya. Jadi sebetulnya konstitusi sekarang 3 paslon belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Ini ibarat buaya, buayanya bukan nggak ada. Ini dia masih diam aja nih di bawah rumah ini, belum nongol dia ini. Begitu calonnya cuma 2, akan keluar semua ini. Misalnya begini, kita pakai tren yang ada sekarang ya. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo lawan Anies. Misal sudah ada misal lihat tren yang ada ya. Nanti kita akan semua simulasi. Ya supaya fair. Maka Anies pasti putaran kedua nanti dikonstruksi calon Islam. Pasti mengidentitaskan dirinya seperti itu ya. Mengidentitaskan dirinya dan diidentitaskan. Itu dia. Akan dikonstruksi begitu. Percaya nggak percaya? Dan Prabowo pasti akan dicap calon Kristen. Nah, Pak Jokowi calon Islam bisa dicap calon Kristen. Pak Prabowo ibunya Kristen. Adanya Kristen. Kakaknya Katolik. Gimana coba? Pasti belah. Nah, katakanlah misalnya yang lolos ke putaran kedua Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud. Maka Prabowo bisa jadi dicap calon Islam lagi. Bisa jadi dicap calon Islam lagi. Ganjar jadi calon PKI. Seperti Pak Jokowi tahun 2014 tabloid tokoh rakyat. Bukan lagi Islam dan nasionalis ya? Ya, nasionalis itu diserang dengan 2 isu. Kristen dan PKI. Oke. Jadi struktur masyarakat kita ini, Om Wai, dari sebelum Republik ini berdiri, sudah kanan kiri, religius, area santri, di kanan dianggaplah di kanan, di kiri nasionalis, garis miring non santri. Iya. Lihatlah, itu kan dinamika yang terjadi pada saat negara ini berdiri, perdebatan di konstituante, BPU PKI, dan seterusnya. Iya sih. Dominan pendiri Republik ini, sudah pernah ada di hitungannya tuh, mayoritas menginginkan negara
nasionalis gitu. Tetapi aspirasi negara Islam dan seterusnya ini masih ada terus kalau menurut saya sekarang. Dan karena itu masyarakat kita itu bisa dan mudah dibelah dalam dua pengelompokan itu. Iya, iya. Nah, balik lagi nih ya. Seandainya nih yang lolos ke putaran kedua Anies dan Ganjar. Anies calon Islam, Ganjar balik lagi tadi akan jadi Jokowi jilid tua. Dikristenkan lah, di PKI-kan lagi lah gitu. Iya, iya. Jadi kita ini sebetulnya dengan konstitusi yang ada sekarang, itu kita ini, mohon maaf, kita ini akan selalu dalam situasi sulit, akan selalu terjebak dalam situasi polarisasi. Karena itu saya mengusulkan juga konstitusi itu memang harus dipertimbangkan untuk diamandemen. Diamandemen lagi. Amandemen yang kelima ini berarti ya? Apa istilahnya itu? Istilahnya nggak perlu absolute majority, cukup simple majority saja. Mau 40% kek. Mau 35%, pokoknya suara terbanyak dia otomatis menang. Gitu. Jadi dengan cara seperti itu nggak akan terjebak dalam sebuah polarisasi seperti sekarang ini. Nah, balik lagi ya soal gagasan 3 periode. Yang bisa menciptakan calon tunggal itu, kalau calonnya adalah Pak Jokowi, calon yang kuat, didukung oleh semua. Nah, maka masalahnya Pak Jokowi pada waktu itu kan sudah dua periode. Nah, karena itulah harus dibuka peluang 3 periode. Nah, Pak, kenapa Jokowi Prabowo? Karena Prabowo harus dirangkul. Kalau nggak dirangkul, dengan partainya yang besar, dia akan maju lagi dan akan terjebak dalam polarisasi lagi. 2014, 2009, 2024 gitu. Walaupun itu berbahaya untuk konstitusi ya. Yang mana? Ya, untuk 3 periode itu tergantung istilah bahaya itu dipakai yang mana. Kalau saya, saya polarisasi ekstrim itu lebih berbahaya. Gitu. Artinya konstitusi bisa direvisi gitu. Bisa direvisi. Dan memang konstitusi bisa direvisi. Tapi kan nggak sehat. Ada yang bilang dari gitu mana kata nggak sehat? Tergantung sirkulasi kepemimpinan nggak jalan. Ini loh, kita itu. Tapi ini ngomong sesuatu yang sudah jalan. Dia dalam bernegara. Nggak apa-apa, ini kan open to discussion buat masa depan kan. Kita itu dalam bernegara tentu ingin mencari desain terbaik. Kalau ada masalah kita cari solusinya. Buat saya amandemen konstitusi itu tuh beda-beda tipis saja dengan revisi undang-undang. Toh manusia juga yang manusia juga. Dan konstitusi sendiri memang mengakui itu dan membuka peluang itu. Ada pasalnya soal amandemen. Dan amandemen itu sudah dikerjakan 4 kali. Ya. Dan kita sudah 25 tahun dari amandemen terakhir. Enggak, aku pengen tetap 25 tahun. Monggo. Ya nggak apa-apa. Jadi kan ini kan kita kan begini. Waktu itu Bu Mega dong yang menolak keras dong. Ya. Kita kembali ke konstitusi. 2 periode. Kan begitu. Ya itulah. Itu pandangan beliau ya. Saya punya pandangan dan semua pandangan-pandangan itu ya barangkali sedikit banyaknya kan mewujud dalam situasi dan kondisi pada hari ini. Ya artinya kalau misalnya sekarang ini wishful thinking ya, ngomong berandai-andai ya. Kalau misalnya waktu itu misalnya dimungkinkan tuh 3 periode, dia amandemen, kita jadi lain ini ya. Menurut saya ceritanya lain. Calon PDI ya Pak Jokowi. Oh benar ini. Iya dong. Calon PDI Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi lagi dengan siapa? Dengan Prabowo. Dengan Prabowo. Iya. Oke. Dan nggak ada cerita tamu Om Wai, Andi Wijayanto, kemudian dalam tanda kutip perang kan? Iya, patah arang dengan siapa kan begitu kan? Nggak ada cerita, ya kayak sekarang kan orang-orangnya Pak Jokowi ini, timnya Pak Jokowi ini kan, sekarang ada yang di Prabowo, ada yang di Ganjar kan? Gitu. Jadi sebetulnya terjadi polarisasi juga, polarisasi dalam kolam pendukung Jokowi. Iya. Ya, pada hari ini terjadi polarisasi di kalangan pendukung Pak Jokowi. Dan yang dalam tanda kutip yang paling ribut, paling banyak bertengkar sekarang ini adalah pendukung Pak Jokowi dan pendukungnya Prabowo dan pendukungnya Mas Ganjar yang notabene sama-sama pendukungnya Pak Jokowi. Dulu ya kan? Iya. Nah, artinya Anda masih akan tetap berteriak untuk perlunya amandemen konstitusi. Ke depan saya akan terus mengatakan begitu. Menurut saya begini. Ini perspektif yang lain ya, Om ya. Indonesia ini begitu besarnya. Sehingga apa mungkin perkembangan pembangunan yang signifikan itu bisa dilakukan dalam waktu 5 kali 2 10 tahun. Lah sekarang juga kita punya pemerintahan ini terbalik menurut saya. Kepala desa itu masa jabatannya 18 tahun. Iya, 6 kali 3. Iya. Loh, untuk wilayah yang
paling kecil. Ya, Indonesia dibagi 80.000 karena jumlah desa ada 80.000. 18 tahun. Masa untuk pemimpin negara segede ini 10 tahun. Ngomong ada memang minta 3 periode itu memang pernah ngomong ke Pak Jokowi atau pernah Pak Jokowi minta pada Anda gini, atau dasarnya apa? Benar-benar murni saintifik. Jadi saya ini ngomong kemana-mana, tetapi itu jalan sepi, jalan sunyi pada waktu itu. Nggak ada yang dukung. Ya, kalau bicara elit politik ya nggak ada yang dukung, gitu. Jadi ya teman-teman aja yang memang istilahnya kebanyakan yang dulu gabung dalam 3 periode itu adalah mereka-mereka yang pendukungnya Pak Jokowi. Kita punya pemikiran dan gagasannya juga beda-beda di dalam. Kalau saya tadi untuk mencegah polarisasi, sebagian besar teman-teman itu ingin melanjutkan apa yang sudah bagus dari Pak Jokowi gitu. Dan belakangan saya justru bener juga teman-teman ini. Karena balik lagi tadi dalam waktu 10 tahun bisa berbuat apa gitu. Tapi ini kan cerita flashback ya. Kita jangan belakang ya. Kita nggak apa-apa. Kan menarik juga ini. Kalau pengen tahu juga perspektif Anda ya. Iya, ke depan. Nah, tapi kemudian kan setelah mentok 2 periode, nggak bisa 3 periode kan. Iya. Ada juga ide untuk perpanjangan tuh waktu itu. Iya. Ya kan perpanjangan. Ya, dan kami teman-teman 3 periode menolak itu. Karena justru menolak. Iya. Jadi bisa cek ke di media. Menolak, iya. Periode ya. Coba bisa menolak gerakan Jokpro itu menolak perpanjangan masa jabatan. Kenapa kami nggak melihat jalan kelembagaannya, jalan aturannya nggak ngelihat kami dari mana? Penundaan pemilu segala macam nggak ada jalannya. Tapi kalau 3 periode ada jalannya, yaitu amandemen. Iya, ada jalannya. Kami nolak waktu itu. Tapi amandemen itu kalau nanti ngomong kosong nih ya, full thinking ini. Kalau waktu itu misalnya dipaksakan bisa itu ya? Amandemen bisa waktu itu ya? Sangat bisa dong, kan jelas aturannya. Dihadiri oleh 75%. Akhirnya kok kalah kan? Ya nggak terjadi, nggak mewujud. Ya, sebagai sebuah ikhtiar kan, ya sebagai sebuah ide kan disampaikan. Apakah kemudian itu resonansi dengan masyarakat? Menurut saya ya resonansinya cukup besar. Ya, artinya tadi saya bilang 30%, 40% mendukung. Tetapi apakah resonansi dengan elit? Ya enggak. Karena elit yang merespon sedikit sekali waktu itu. Lalu ketemulah varian baru jalan lewat Gibran. Saya nggak tahu itu. Kalau soal itu saya nggak tahu. Kalau menurut saya itu adalah aku. Itu yang mau tanya maksudnya. Saya nggak tahu gitu. Nggak. Kalau saya nggak tahu. Jadi itu menurut saya itu adalah akumulasi dari proses-proses politik yang terjadi. Ya. Pertama begini, Pak Prabowo dia itu belajar dari Pak Jokowi sebagai orang yang mengalahkan dia 2 kali. Dan dia istilahnya kan gini, kalau Anda mau sukses, belajarlah dari orang yang sukses. Yang kedua, dia bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dia ngelihat apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu pada dasarnya yang dia mau kerjakan. Nah, saya pernah baca bukunya Pak Prabowo yang mengatakan, pokoknya gini, Pak Prabowo itu pernah lama sekali di Indonesia, dia kan udah maju beberapa kali nih. Jadi sebetulnya buku segala macam visi misi dia paling banyak gitu. Dia mengatakan, saya tidak mau kekayaan Indonesia keluar dari jatuh ke tangan asing. Lu itu kan dijawab Pak Jokowi, persis jawabannya hilirisasi itu. Hilirisasi itu adalah jawaban terhadap kegelisahan, salah satu kegelisahan terbesar Pak Prabowo, yaitu soal kekayaan alam lari ke luar negeri dan tidak bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri. Ini nggak ada urusan Anda referensinya. Silakan dicek aja. Dicek aja bukunya. Kan gini, kita ngomong data kan. Kita ngomong data. Speak by data. Kita ngomong data. Silakan cek bukunya Pak Prabowo itu. Emang ada. Ada bukunya. Ada. Memang dia mengatakan itu. Jadi apa yang digagas, apa yang diinginkan, apa yang ada di pikiran Pak Prabowo itu diimplementasikan oleh Pak Jokowi. Yang ketiga, dia mau menang. Dia udah punya suara, kolam suara. Dia tinggal tambah dari mana? Dari pendukungnya Pak Jokowi dong. Iya. Mau ambil dari mana? Ambil dari pendukungnya Pak Jokowi. Nah, simbol Pak Jokowi paling nyata itu apa? Mas Gibran. Kata Romi loh ya, kata Romi nih. Pak Prabowo minta Gibran itu jadi wakilnya berapa, 5 kali atau 7 kali gitu. Nah, kalau saya ya. Jadi bukan maunya bapaknya ya? Pak Prabowo yang minta. Pak Prabowo yang minta ya. Habis itu partai-partai yang setuju dengan Gibran. Jadi gini, cawapres itu ya, ada 2 variabel tuh untuk jadi itu. Daya tarik sama daya tolak. Nah, orang kebanyakan fokus pada daya tarik. Elektabilitas itu daya tarik. Tapi seringkali kalau kita bicara wapres yang menentukan adalah daya tolak. Nah, Mas Gibran ini cerita juga dari orang-orang partai ya, koalisi diceritakan. Adalah satu-satunya nama yang
keluar dari semua partai politik. 8 partai politik koalisi, 4 parlemen, 4 non parlemen. Satu-satu namanya yang keluar dari. Nama-nama yang lain cuma keluar dari 1 atau 2 partai. Erick Thohir misalnya ya. Misalnya. Ya. Secara syariat, Mas Erick itu sudah kurang apa? Udah berhasil. Survei dari bawah jadi nomor 1 kan. Tetapi balik lagi, kalau soal wapres itu ma'rifat yang lebih menentukan. Nah, saya tambahin lagi nih. 2019. Iya. Pak Mahfud. Pak Mahfud. Pak Jokowi sendiri yang mau Pak Mahfud. Restoran T1 itu udah standby kan. Pak Jokowi mau Pak Mahfud. Pak Jokowi mau Pak Mahfud. Tak ulang lagi. Pak Jokowi mau Pak Mahfud. Confirm itu. Confirm. Betul banget gitu. Tetapi Muhaimin nggak mau. Betul. Iya. Karena Muhaimin bilang sama Pak Jokowi, Pak, kalau Mahfud jadi wapres, Pak, maksudnya selesai, habis dari ketum PKB. Nah, Gus Wai paling paham ini, karena Pak Mahfud dianggap dekat dengan Gus Dur kan, keluarga Gus Dur kan. Sementara Muhaimin antitesanya Gus Dur kan gitu. Habis itu kabarnya nih, Konoha. Saya kalau salah mohon maaf ya. Gitu saya konon kata Pak SBY, konon kabarnya kan gitu. Itu kemudian ngomong mempengaruhi Erlangga gitu. Nah, Bu Mega sendiri mohon maaf nggak mencegah juga. Ya waktu itu konon kabarnya ada juga. Ini kalau Mahfud jadi wakil presiden, dia masih muda, tahun 2024 calon kuat gitu. Nah, kalau Bu Mega akhirnya orang kan menganalisa Bu Mega maunya NU dan sudah senior kan begitu. Iya. Ya, sambil bercanda kan begitu. Kan Bu Mega kita pilih Pak Mahfud karena pengalaman trias politika kan. Pernah di yudikatif, legislatif, eksekutif. Udah pernah semua kan? Iya. Yang kedua orangnya berintegritas. Nah, saya mau bilang Pak Mahfud itu pengalaman trias politika dan berintegritas dari 2019. Kenapa nggak diambil? Iya. Setuju nggak dengan saya? Iya kan? Loh, emang Pak Mahfud integritas baru sekarang? Enggak. Pengalaman lengkap udah dari dulu gitu loh. Jadi ini kan persoalan daya tarik, daya tolak. Dan mana yang lebih dominan? Daya tolak. Akhirnya yang daya tolaknya yang paling kecil itu yang terpilih. Iya. Kenapa Kiai Ma'ruf terpilih? Karena daya tolaknya paling kecil. Daya tariknya apa? Surveinya berapa waktu nggak ada? Kecil loh. Iya, nggak ada bahkan. Jadi daya tolaknya yang paling rendah. Itu aja. Gitu. Jadi akhirnya partai politik ini ya kalau dia punya kekuatan yang seimbang, dia nanti akan ditentukan oleh siapa yang daya tolaknya paling kecil. Kecuali kalau misalnya komposisinya kayak PDI dengan koalisinya Ganjar ya. PDI kan terlalu dominan dibandingkan dengan P3, apalagi dibandingkan dengan Haruna dan Perindo, jadi ya dominan sekali PDI waktu itu. Dan Bu Mega waktu itu mengatakan calon dari PDI Perjuangan nggak disebut partai yang lain. Silakan aja di rekamannya gitu. Iya. Tapi waktu itu kan juga Pak Luhut kan juga mengusulkan 3 periode, Bahlil segala macam. Enggak, mereka sejalan sama Anda atau bagaimana? Mereka itu mengusulkan. Udah kompromian nggak sama Anda? Mereka itu mengusulkan mengundurkan pemilu, perpanjang masa jabatan. Oh, perpanjangan. Kita tolak. Oke. Kita tolak, bisa dicek aja kita tolak itu. Enggak 3 periode juga sebetulnya. Enggak. Enggak setuju. Saya itu malah ngomong, ngapain perpanjangan? Perpanjangan berapa 2 tahun? Tanggung amat. Saya gituin. Lo bener kan? Ya, clear. Bermasalah secara konsep dan aturan, kemudian cuma 2 tahun ngapain? Udahlah, pakai jalan yang benar, jalan yang ada pintunya, dan 5 tahun, dan gitu aja. Minum. Serius amat. Padahal di gulai itik ya. Ya, gulai. Aduh, gulai. Soalnya gultiknya pergulatan politik sih jadi serius. Karena nggak ada gultik makanannya, jadinya kita ngomongannya yang kencang. Nih, ngomong-ngomong, kan semua lembaga survei kan mengatakan bahwa kalau pemilu hari ini waktu itu ya, survei per akhir Oktober awal November ya, itu kan yang unggul kan Pak Prabowo Gibran. Iya kan? Iya. Itu Anda setuju ya? Sampai sekarang nanti kemudian berapa babak atau berapa putaran gitu? Sampai keluar data yang baru ya, kita belum bisa membantah data yang lama gitu. Sebelum keluar data yang baru, kita belum bisa membantah data yang lama. Jadi yang unggul itu, menurut saya yang unggul masih Prabowo Gibran. Nah, yang menarik ini adalah yang kita tunggu adalah apakah sekali lagi ya, apakah
keunggulan itu akan terus meningkat, selisih dengan Ganjar Mahfud makin melebar, ataukah kemudian keunggulan itu akan berhenti, ataukah keunggulan itu justru akan menurun, menemukan momentum turun. Iya. Jadi ini belum bisa dijawab sebelum data yang baru muncul. Kalau Indobarometer Belum. ya. Belum. Jadi kita tunggu bisa Anda kayak cenayang gitu. Dukun politik. Kalau gitu. saya ya menduga trennya masih terus naik. Ini dugaan ya. Ya, trennya masih terus naik karena begini. Tadi kan gini, Prabowo Gibran, kolam suara paling besar itu adalah Pak Jokowi. Ya. Kolam suaranya 75-80%. Saya masih melihat bejana berhubungan ini masih akan terus bergerak ini. Apalagi Mas Ganjar itu kan kemudian nama PDI Perjuangan balik lagi tadi menunjukkan sikap oposisi dan serangan-serangan kepada itu backfire Prabowo. Untuk dia ya. Menurut saya itu backfire karena akan mendorong mereka-mereka yang puas kepada Jokowi ini lari kepada Prabowo dan Gibran. Artinya malah jadi jurkamnya Pak Prabowo. Oh, yang bilang begitu. Iya, jadi jurkam terpenting dan paling berpengaruh bagi Prabowo Gibran pada hari ini adalah Mas Ganjar. Dengan pernyataan-pernyataan yang menegasikan Pak Jokowi itu gitu. Menarik. Tapi ini kan teori yang saya sampaikan. Nah, mungkin di kubunya Mas Ganjar itu ada teori yang berbeda. Jadi teori yang berbeda itu apa? Misalnya SMRC mengatakan yang tidak suka dengan politik dinasti 85%. Yang tahu politik dinasti baru 35%, 37%. Iya. Kalau yang tahu politik dinasti ini 100%, maka ya kira-kira yang anti dengan Pak Jokowi atau dengan Prabowo Gibran akan 80% gitu. Iya. Itu kan teorinya yang disampaikan oleh SMRC. Kalau teorinya saya nggak begitu, bahwa begitu makin menyerang malah pemilihnya akan lari, dan yang kalaupun kecewa dengan Pak Jokowi, larinya bukan ke Mas Ganjar, larinya kepada Amin. Jadi ingat alat bejana berhubungan tadi. Iya. Jadi menurut saya Mas Ganjar itu basis suaranya balik lagi tetap pendukungnya Pak Jokowi gitu. Nah, jadi kalau faktor PDIP bagaimana dan Bu Mega? Nah, pemilih Pak Jokowi itu kan ada PDI, ada bukan PDI. Ya. Okay. PDI kan kemarin dalam Pilpres kan dalam pemilu saya 22. 18,19% lah, sekitar itulah 19%. Jadi bisa terjadi sebuah situasi di mana nanti pendukung Mas Ganjar adalah yang ideologis PDI. Sementara yang bukan PDI atau tidak ideologis PDI itu akan lari ke Prabowo dan Gibran gitu. Jadi suara Mas Ganjar yang kemarin 35 gitu ya, itu ada dua komponen, PDI dan non PDI. Nah, komponen non PDI-nya pada hari ini gembos, lari ke Prabowo Gibran. Nah, kita anggaplah nanti. Jadi yang PDI, yang Bu Megawati tetap fanatik ke situ ya? Ya, kita anggaplah bahwa yang tegak lurus Ibu Mega akan ke Ganjar. Yang tidak tegak lurus Ibu Mega akan ke Prabowo Gibran. Jadi sekarang ini kan ada, ini tesis saya yang berikutnya. Iya. Apa lagi? Pilpres 2024 ini adalah pertarungan para kingmaker. Wow. Iya. Antara siapa aja? Antara Jokowi, Megawati dan Surya Paloh. Karena ini 3 orang yang paling berperanan. Ibu Iriana nggak masuk sini ya? Silakan dibikin teorinya sendiri. Saya sederhanakan aja. Masuk dalam Pak Jokowi. Iya. Jadi sebetulnya 2024 nanti masyarakat Indonesia itu akan memilih atau mencoblos 2 kali, nyoblos paslon dan nyoblos kingmakernya. Gitu. Iya. Jadi sekarang ini adu kuat antara tegak lurus Megawati dengan tegak lurus Jokowi. Akhirnya jadi begini ya. Iya. Nah, nanti rakyat Indonesia akan mana yang tegak lurus Megawati, mana tegak lurus Jokowi, mana tegak lurus Surya Paloh. Nah, gini. Jadi singkat kata ini bisa 1 putaran nggak atau harus 2 putaran? Kalau lihat data yang ada, tren yang ada, potensi itu ada. Karena kan teman-teman 1 putaran. Potensi 1 putaran. Karena kan teman-teman 1 putaran menang Prabowo Gibran. Kan ke survei sebelumnya kan menunjukkan semua gitu. Kan ada teman-teman lembaga survei yang angkanya Prabowo Gibran udah 40. Ya. Nah, 40 ini menuju ke 50 kan istilahnya kurang 11% atau kurang 10% lah. Gitu. Nah, tren ini apakah akan terus? Kalau terus dia bisa tembus 10%. Tapi kalau nggak terus, nggak nyampe. Kalau bicara survei pada hari ini belum 1 putaran.
cuman tapi baru potensi 1 putaran gitu. Disebut potensi karena satu angkanya udah ke 40-an, yang kedua trennya makin melebar gitu. Ya oke. Kalau begitu, kalau katakanlah harus 2 putaran, ya. Ini prediksi Anda bagaimana? Pasangan siapa dengan siapa? Pertama prediksinya ya, Prabowo Gibran lawan Anies Muhaimin. Oh, jadi Ganjar akan tereliminasi pada putaran pertama dengan pola yang ada sekarang ini. Dengan asumsi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih tinggi dan terjadi pergeseran suara dari Ganjar Mahfud kepada Prabowo Gibran. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan sebetulnya nanti putaran kedua, polarisasi ekstrim yang saya sampaikan tadi itu akan terulang lagi 2014-2019. Waduh. Ya, menarik. Jadi kalau sampai 2 periode nih, ya, 2 periode, 2 putaran, 2 putaran, ya. 2 babak, iya. 2 babak ini. Ya. Ini Anda bilang tadi kan kemungkinannya adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Ya. Suara Ganjar kemana nih? Kalau bicara masyarakat ya, kalau bicara masyarakat dan lihat pola survei yang ada, itu akan mayoritas ke Prabowo Gibran. Karena kolam suaranya yang puas kepada basis suara Ganjar Mahfud ini sesungguhnya adalah puas kepada Pak Jokowi. Lari ke Pak Jokowi gitu. Lari ke Prabowo Gibran. Simulanya memang Pak Jokowi. Tetapi mungkin saja elitnya itu akan mencoba menggabungkan antara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud gitu. Nah, dan kemarin kan sudah ada pernyataan dari Mas Hasto. Ada pertemuan. Sudah mulai. Saya nggak tahu kalau ada pertemuan. Yang ada sudah komunikasi. Ya, Pak Ganjar kan sudah ketemu Pak JK segala macam, terus Hasto membuka komunikasi, ya kan? Ya, walaupun kalau itu kan dibantah oleh Anies dan Muhaimin, nggak ada komunikasi. Oh, oke. Ya, kalau Anies dan Muhaimin membantah nggak ada komunikasi. Nasdem juga Ahmad Ali seingat saya juga membantah nggak ada komunikasi. Jadi ini belum tahu, tetapi ya kalau itu nanti ya bisa aja bergabung kan antara 2 kelompok ini. Tetapi kalau bicara pemilih pada hari ini itu mayoritas pendukung Ganjar itu akan kepada Prabowo Gibran gitu. Nah, kalaupun nanti elitnya misalnya bergabung, ya bisa diikuti, bisa juga enggak oleh rakyatnya. Karena masyarakat sekarang kan punya otonomi sendiri gitu. Iya, gitu. Saya udah mulai cerdas di masyarakat kita nih ya. Nggak, kalau saya nggak nyebut cerdas, gini, istilahnya gimana ya? Kalau dalam ilmu politik nih, waktu saya S2 di Inggris itu, ada yang namanya bounded rationality. Rasionalitas terbatas. Jadi dalam batas kemampuannya, masyarakat tuh ya punya penilaian lah. Misalnya petahana, puas atau tidak puas, berhasil atau gagal. Mereka tuh punya sense seperti itu. Dan pengalaman saya itu akurat sekali untuk menunjukkan apakah petahana akan terpilih lagi atau tidak misalnya. Gitu. Ya, artinya kesimpulannya memang Pak Jokowi kuat sekali. Kuat sekali. Bukan hanya faktor memang kuat. Secara elit maupun secara masyarakat. Ya, ini kan sebetulnya kan memang mengejutkan. Ya, baik secara tren di negara-negara lain maupun tren di Indonesia sendiri. Tren Indonesia misalnya gini. Pak SBY itu tahun 2014 itu tingkat kepuasannya itu kan setahun sebelumnya kan cuma 35% seingat saya. Pak Jokowi setahun sebelumnya 75%, 70%. Gitu. Lalu kemudian di negara-negara lain, kata teman-teman yang meriset komparatif politik gitu, di Amerika biasanya kalau setahun sebelum berakhirnya masa jabatan kedua, elektabilitasnya sudah menurun gitu. Jadi istilah apa? Sering disebut lame duck segala macam itu nggak berlaku buat Pak Jokowi. Oh gitu ya? Iya, nggak berlaku. Artinya walaupun beliau nanti akan berakhir masa jabatannya, tetap masih diperhitungkan ya? Menurut saya begitu. Ya. Memang harus dikatakan begini, ada 2 pengertian lame duck yang saya dengar dari teman-teman ya. Yang pertama mengatakan, Pak Jokowi kan sudah akan berakhir masa jabatan, otomatis orang sudah lari dari dia, menjaga jarak dia, maka dia akan jadi bebek yang lemah. Iya, bebek pengkor. Bebek yang lemah ya. Walaupun kalau menurut saya ya, sebetulnya istilah lame duck itu baru terjadi ketika presiden baru sudah terpilih, presiden lama masih menjabat gitu. Artinya kan dia kan kagok mau bikin kebijakan karena istilahnya legitimasinya itu sudah ada di yang baru gitu ya. Atau kebijakan dia, saya lebih cenderung kebijakan dia nanti bisa dianulir oleh oleh yang baru terpilih gitu. Nah, walaupun sebetulnya balik lagi, sebetulnya ini calon yang akan menggantikan itu segaris nggak dengan presiden petahana. Kalau segaris itu akan dilanjutkan.
Tapi kalau berlawanan akan diubah gitu. Nah, ini yang pada hari ini ini yang menarik dari saya dulu nanti menarik. Kalau bicara 3 calon ini, Anda mau memprediksi 2004, 2025 mau seperti apa? Anda paling bisa lihat itu dari Prabowo Gibran karena komitmennya kan melanjutkan Pak Jokowi. Nah, kalau dari yang paling tidak pasti itu kalau Anies Mohaimin. Karena dia perubahan. Ntar dia mau diubah apa nih? Berapa banyak nih gitu kan? IKN nggak sih? IKN. Yang jelas kan udah pasti ganjil kan IKN kan? Dan Mas Anies kan ada track record seperti itu. Begitu menggantikan Ahok, normalisasi sungai kan berhenti kan? Diganti naturalisasi. Gitu. Nah, kalau agak kabur-kabur dikit itu Gama. Karena kan katanya akan melanjutkan tapi juga mengkoreksi kan gitu. Iya. Ini nyatet banget ini. Iya dong. Kan lanjutkan tapi mengoreksi. Gitu. Dan slogannya kan unggul. Kalau Prabowo kan maju, nerusin Pak Jokowi maju, Pak Jokowi maju, Prabowo juga maju. Iya, pokoknya kalau Ganjar unggul gitu. Iya. Kalau Prabowo Gibran ini duplikasi lah dari Iya, meneruskan aja ya. Iya. Kira-kira apa yang dikerjakan sekarang ini dilanjutkan. Kalau saya merumuskan Pak Jokowi itu 5 yang dia kerjakan kebijakannya. 1 infrastruktur. 2 digitalisasi. 3 hilirisasi. 4 pembangunan SDM, pangan, energi. Terus kemudian pendidikan, kesehatan, kartu-kartu itulah kira-kira begitu. 5 IKN. Itu yang legacy dia. Iya. Nah, kalau Mas Anies yang udah pasti hilang kan ini apa namanya IKN gitu. Infrastruktur juga banyak kritiknya, jadi saya nggak tahu tuh bakal dikerjain apa enggak. Hilirisasi walau alam gitu. Kalau Gama saya juga belum paham dari 5 ini bagaimana sikapnya. Masa belum lihat? Di visi-visinya kan sudah ada itu programnya sekarang. Nggak dibaca atau gimana? Atau nggak ketemu? Nggak selalu ketemu. Nggak selalu ketemu. Iya. Gitu. Jadi gampangnya kalau saya Pak Jokowi itu 5 itu aja kita bacanya. Nah, berarti ini Anda bilang tadi kan melanjutkan Pak Jokowi. Kalau menang Pak Prabowo Gibran. Benar itu ya? Bukannya Pak Prabowo bisa punya sikap sendiri untuk kemudian nggak mengikuti apa kata Pak Jokowi. Kalau saya lihat masa lalu. Kalau saya lihat dia gabung di pemerintahan, ngelihat ini yang dikerjain Pak Jokowi ini benar. Yang Jokowi ini bagus. Memang bahkan sebagian tadi itu, terutama hilirisasi, itu saya berani bilang itu malah dikencengin sama Pak Prabowo. Karena kredo dia itu yang paling kenceng banget itu adalah soal kekayaan sumber daya alam yang dibawa ke itu. Iya, dari segi program. Kan kalau mau nitipin Pak Jokowi kan lewat si Mas Gibran. Iya. Cuman wakil presiden, cuman ban serep. Apa masih bisa? Ini kan tentu sesuatu yang nggak bisa kita simpulkan dari sekarang. Kita kan bicara trajektori kan. Trajektori kan. Trajektori itu kan berangkat dari sekarang ini. Betul. Gitu. Ya. Bisa aja nanti begitu terpilih Anies Baswedan melanjutkan semua yang Pak Jokowi. Bisa juga. Tetapi kan secara logika berdasarkan pengalaman ya dan fakta-fakta dan data-data yang ada sekarang ini, dia minimal sudah satu item jelas-jelas dia akan nggak lanjutkan kan begitu. Pakai logika dasar aja. Jangan terlalu banyak spekulasi lah. Kalau terlalu banyak spekulasi, dunia ini kacau. Nah, ini nggak spekulasi. Nggak spekulasi ini terakhir. Ini kayaknya menang Prabowo Gibran kayaknya. Kalau pola yang ada, saya melihat tren yang ada ya, yang menang ini Prabowo Gibran. Walaupun 1 maupun 2 putaran. Jadi begini, pertama mau 1 putaran atau 2 putaran itu kemungkinan Prabowo Gibran. Indikasinya apa? Pertama, tingkat kesukaan tertinggi pada hari ini ada di Prabowo. Di antara 3 calon presiden itu ya. Gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik sesungguhnya karena kira-kira mungkin sampai setahun atau beberapa bulan yang lalu tingkat kesukaan tertinggi itu sempat ada pada Mas Ganjar. Dan waktu itu tingkat pengalaman Mas Ganjar baru 70-an %. Sehingga waktu itu pendukung Mas Ganjar itu optimis banget dengan Mas Ganjar. Dia akan seperti SBY dulu. Tahun 2003 itu SBY tingkat kesukaan paling tinggi, pengenalan rendah. Surveinya masih nomor 2. Nah, waktu 2004 nih, ya Om, saya pengalaman tuh. Saya bilang SBY ini akan jadi nomor 1 karena apa? Tingkat pengenalannya nanti meningkat dan kesukaan kepada dia lebih tinggi daripada Megawati. Waktu itu ke pengenalan kepada Megawati lebih tinggi daripada SBY. Dan itu terjadi. Iya. Nah, dalam kasus Ganjar, fenomena seperti SBY itu nggak terjadi. Ya, mungkin akumulasi beberapa peristiwa lah ya, terutama mungkin Piala Dunia U20 itu. Akhirnya
tingkat pengenalan Mas Ganjar sekarang sudah 90%, udah dekat-dekat dengan Prabowo gitu, sehingga tidak bisa jadi faktor pembeda, tapi kesukaannya sekarang di Prabowo. Itu satu. Yang kedua, saya menemukan dalam survei saya bahwa alasan tertinggi masyarakat memilih presiden sekarang ini itu adalah tegas. Nah, tahun 2014-2019 nomor 2-nya merayat ya. Nah, 2014-2019 alasan tertinggi memilih calon presiden itu merakyat. Waktu dulu di breakdown, merayat itu identik dengan Jokowi. Iya. Begitu di breakdown tuh 95% ke Jokowi. Ada 5% menganggap memilih presiden, merayat itu Prabowo gitu. Ada. Ada. Jadi selalu begitu namanya. Muncul belusuan itu. Masyarakat itu kan ya begitulah ya. Iya. Nah, tegas itu identik dengan Prabowo. Ya. Istilahnya 95% yang mau presiden tegas itu Prabowo. Ya, sekarang ini ada juga 5% yang mau presiden tegas Jokowi. Waktu itu ya dulu. Iya. Nah, sekarang ini berbalik. Yang paling tinggi itu tegas. Identik dengan Prabowo. Nomor 2 itu merayat. Itu Ganjar. Identik dengan Ganjar. Nomor 3 pintar. Identik dengan Anies. Iya. Nomor 4 berwibawa. Identik lagi dengan Prabowo. Nah, kalau lihat pola ini 2014, 2019, proyeksi 2024, maka yang akan menang adalah Prabowo. 2014, 2019 menang itu. Kenapa Jokowi menang? Karena yang mau presiden merayat lebih banyak daripada yang mau presiden tegas. Oke. Kalau 2014, 2019 alasan tertingginya tegas, yang menang tuh Prabowo. Ada memang udah mensurvei itu maunya masyarakat mau yang tegas sekarang ini. Sudah Itu ya? Survei yang Oktober itu. Ada datanya. Iya. Ada datanya. Nah, jadi dan itu survei yang gini, orang bilang, wah ini survei sekarang begini begitu. Saya bilang survei ini metodologinya kita dari 2003 yang lalu sama aja. Pertanyaannya kalau saya nih ya, pertanyaan saya kan karena Indobarometer dari 2005-2006 kan, 2006-2007 lah. Kan begitu beda-beda lembaga kan udah mulai ada istilah improvisasi masing-masing kan. Iya. Kuesioner saya itu dari 2009, 2014, 2015 sama aja modelnya begitu. Kenapa saya pakai? Karena ilmu yang saya pelajari dan saya merasa bahwa desain penelitian saya itu membantu saya memahami realita di lapangan. Ngapain saya ganti-ganti? Iya. Ngapain saya ganti-ganti? Soalnya kan banyak yang sinis juga ini ini kan biasa. Bayaran sesuai pesanan begitu. Iya, makanya saya bilang tadi, lihatlah lembaga yang sudah lama, jangan yang baru-baru. Kalau lembaga yang lama, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Iya dong. Betul. Lo ya kalau dia bohong-bohong, dia ngarang-ngarang, kita itu dasarnya adalah metodologi, Chief. Ya. Metodologi. Nah, jadi sekali lagi, kalaupun ada kritik terhadap keputusan MK, terus ada lagi MK yang sudah begitu, ada suara di deklarasi Juanda, pertemuan Rembang, ada jembatan Serong, segala macam, itu bagaimana? Ada nggak ngaruh ya? Ya, di Rembang kan ada Gusmus, tapi kan di Prabowo Gibran kan ada Habib Lutfi juga. Iya. Ya kan artinya begini, ini sebetulnya kan persoalan selera dan pilihan masing-masing gitu. Setiap tokoh ini kan ada seleranya masing-masing gitu loh. Apakah kemudian kalau misalnya Gusmus atau Fran Mahnis kepada Mas Ganjar lalu kemudian Mas Ganjar akan menang gitu. Iya kan? Iya. Bagaimana dengan Habib Lutfi? Gitu kan? Iya. Bagaimana dengan kalau di sini jenderal, di situ juga ada jenderal. Jadi tapi begini. Nah, maksud saya kritik-kritik itu nggak berpengaruh ya, signifikan ya. Kalau kata teman saya Burhanuddin Muhtadi, itu badai dalam secangkir kopi katanya gitu. Dia bilang gitu. Dia yang ngomong loh ya. Saya ngutip aja. Artinya apa nanti? Kalau kesimpulan Anda gimana? Kalau Anda sendiri gimana? Badai dalam ember lah. Dalam ember. Oke. Cukup. Oke. Thank you. Iya. Silakan ditanya soal badai secangkir kopi tadi, undang Burhan aja. Iya, kita undang berikutnya. Iya. Oke, sahabat Kata Data, demikian episode Kultik atau Pergulatan Politik untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus episode Kultik selanjutnya hanya di YouTube Kata Data Indonesia. Kalau bicara pakai data. Terima kasih. Sama-sama, Mas Om. Muhammad Godari. Siap, Om. Syukran. Tafadhol.